warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang AKM, survei karakter dan lingkungan belajar. Apa itu AKM, survei karakter dan lingkungan belajar? Mari kita simak dalam slide-slide berikut ini. Kita memahami bahwa hari ini Kementerian Pendidikan Nasional dalam programnya tentang Merdeka Belajar ada pokok-pokok kebijakan-kebijakan yang digulirkan, yang ini tujuannya adalah bagaimana pendidikan Indonesia berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, ya. Artinya adalah bagaimana program ini bisa maksimal untuk menjangkau sistem pendidikan kita yang pada akhirnya akan mampu menghasilkan peserta didik yang secara pribadi mampu memiliki karakter yang baik dan kemudian sebagai warga negara ya, bermanfaat, punya karakter atau nilai-nilai pelajar Pancasila ya. Kemudian dalam kehidupan mereka mampu eksis dan mampu untuk meraih apa yang dicita-citakan. Pokok-pokok pijakan Merdeka Belajar pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional. Kemudian yang kedua, ujian nasional. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian peraturan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Poin-poin inilah yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tujuannya adalah bagaimana pendidikan kita efektif mungkin mampu meraih apa yang diinginkan, ya. Dan mari kita saksikan di slide berikutnya mengenai perubahan ujian nasional, ya, atau UN. Situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Nah, arah kebijakan barunya adalah tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Sehingga kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan seringkali tujuan-tujuan pendidikan kita seperti pendidikan karakter terabaikan karena ya siswa, guru, dan orang tua lebih fokus pada aspek-aspek yang sifatnya kognitif saja. Nah, arah kebijakan baru, ya, ada 3 poin penting yang akan menjadi ukuran keberhasilan sebuah sistem pendidikan, ya. Apa itu? Literasi, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Kemudian numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Kemudian karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan, ya. Kemudian UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Arah kebijakan barunya adalah dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8,
kelas 11 sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS SS ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi arah kebijakan baru tentang ujian nasional ya, menekankan kepada ya, jadi bukan pada individu siswanya, tetapi adalah sebuah satuan pendidikan yang akan kita lihat tingkat keberhasilan dalam tiga hal ya, literasi, numerasi, dan karakter ya. Rancangan asesmen nasional, asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi upaya-upaya pemerintah dalam bagaimana asesmen ini adalah bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan berikutnya, artinya sebagai pijakan ya. Tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Jadi tujuan pendidikan nasional ini bagaimana karakter siswa itu nampak dalam keseharian proses belajar mengajar mereka, dan itu menjadi sebuah karakter yang sudah membudaya gitu. Nah, asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran, kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ya. Jadi bagaimana sekolah berupaya agar apa-apa yang sudah dilakukan, artinya survei karakter sudah dilakukan, asesmen nasional sudah dilakukan, itu sebagai pijakan untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. Nah, ciri-ciri sekolah yang efektif ya. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam pengembangan kompetensi dan karakter murid, mulai dari ciri pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharapkan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Asesmen nasional didasarkan di semua sekolah dengan responden murid. Ya, ada murid respondennya, ada guru, dan kepala sekolah. Ya. Murid kelas 5, 8, dan kelas 11 ya. Maksimal 30 murid SD dan 45 murid SMP, SMA, atau SMK akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Kemudian guru SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden untuk mengurangi beban administratif. Guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Kemudian kepala SD, SMP, dan SMA, semua kepala sekolah menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Ya.
asesmen nasional ini ya, dilakukan atau diperuntukkan ya, untuk siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya, dalam bentuk AKM literasi, numerasi, kemudian survei karakter ya. AKM literasi numerasi ini adalah outputnya adalah hasil belajar kognitif. Artinya bahwa ukuran-ukuran kognitif itu akan didapatkan ya, melalui AKM literasi numerasi ya. Survei karakter ini menunjukkan hasil belajar sosial emosional ya. Kemudian untuk survei lingkungan belajar itu diperuntukkan bagi guru, kepala sekolah. Outputnya adalah akan didapatkan karakteristik ya, karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi akan mendapatkan ya, sebagai input dari karakteristik dan proses pembelajaran yang akan dilakukan di sebuah unit sekolah ya. Nah ini unit atau sekolah survei belajar, sasarannya adalah guru dan kepala sekolah. Untuk AKM literasi numerasi dan survei karakter ini diperuntukkan untuk siswa kelas 5, 8, dan 11. Apa yang diukur? Apa yang diukur? Nah, asesmen kompetensi minimum AKM ya. Yang diukur adalah pertama literasi membaca. Apa itu literasi membaca? Adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Survei karakter ya. Jadi survei karakter adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global ya. Kemudian survei lingkungan belajar ya. Poin-poin yang diukur adalah diantaranya iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Pertama, iklim keamanan sekolah. Apa saja? Keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Kemudian iklim kebinekaan sekolah, praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau KEPSEK, kebijakan dan program sekolah. Kemudian indeks sosial ekonomi, pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah ya. Kemudian kualitas pembelajarannya, manajemen kelas, dukungan afektif, aktivasi kognitif ya. Kemudian pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Baik teman-teman semuanya, itu ya 3 hal yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.